Nah, kalau misalnya orang mau datang ke tempat ini kan salah satu tempat wisata juga, jadi kan harus ada makan minumnya. Loh, kok Ibu Susi sendiri bisa, masa kita gitu bisa? Tapi jangan salah juga, ibu rumah tangga tuh adalah pekerjaan yang mulia juga. Karena lahan di sini bukan lahan desa, tapi ini lahan pribadi. Karena kan dari kita semangat, biar sedikit-sedikit kan pasti ada rezeki masuk. Halo pendengar RRI, podcast RRI, kembali lagi dengan Viana di podcast Enbal, enaknya baca cerita langsung. Dan sekarang ketemu sudah di Ewu, wisata Ewu. Di sini ada kolam di mana menjadi pusat wisata masyarakat Maluku Tenggara dan juga banyaknya UMKM yang punya aktivitas di tempat ini. Dan bersama-sama dengan Viana telah hadir para narasumber yang tentunya memiliki kapabilitas untuk topik kita hari ini, yaitu peran UMKM dalam memperluas lapangan pekerjaan. Di saat ini sudah ada Ibu Nana Wulandari selaku PLH PKK Maluku Tenggara. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Kabar baik. Lalu juga ada Ibu Susi selaku pegiat UMKM di wisata kolam Ewu. Apa kabar Ibu? Baik, Bu. Baik, cerah sekali seperti cuaca hari ini ya. Dan selanjutnya yang paling ganteng di antara kita semua ini ada Bapak Pejabat OW, Bapak Juan Elas. Apa kabar Pak? Baik, Ibu. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Nah, kita hari ini bakal ngomongin tentang peran UMKM dalam memperluas lapangan pekerjaan nih ya. Apa khususnya di Ewu nih Pak, untuk Pak Juan sendiri selaku Kepo, sebenarnya penyerapan tenaga kerja untuk di desa Ewu ini sendiri gimana Pak? Apakah sudah maksimal atau masih banyak yang perlu dicarikan lapangan pekerjaan Pak? Jadi sebetulnya kalau khusus di kami di Desa Ebu, terkait sama penyerapan tenaga kerja memang sedikit sulit di sini, terutama lebih khusus bagi kami pemerintah desa, karena sudah pada diketahui bahwa khusus di tahun ini dan tahun-tahun 1 tahun sebelumnya, dana desa untuk desa kami memang sudah sedikit turun, tidak seperti sama tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan atau memakai dana desa untuk membuka lapangan pekerjaan memang sudah sedikit susah. Sedikit susah. Nah, Bu Susi, ini kalau tadi kata Pak Kepo kan sedikit susah, tapi ternyata Ibu berhasil nih Bu, ngelihat celahnya, yaitu membuat produk UMKM yang kita lihat ini hampir full ya, full di layar ini dari ujung ke ujung. Sebenarnya awal mulai gimana sih Bu? Ya dari sedikit-sedikit, Bu. Kita bikin kalau banyak kan bagaimana modelnya tidak cukup, kalau banyak makanya sedikit diolah, nanti habis bikin lagi, begitu saja. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit seperti ini. Tambahkan sedikit ya terkait sama Ibu. Jadi pas saya menjabat dari tahun kemarin bulan Maret, karena memang pengaruh dari kami pemerintah desa tidak bisa mengasih lebih untuk pelaku-pelaku UMKM yang ada di desa ini, sehingga saya berpikir kira-kira apa yang bisa saya buat. Iya. Dari tahun kemarin saya coba komunikasi dengan pihak Dinas Pariwisata, dan ternyata ya alhamdulillah puji Tuhan disambut baik oleh Dinas Pariwisata, dan di situ dari Bapak Kadis, Pak Budi Taufik, sempat memberikan saran coba kayak gitu kita coba komunikasi dengan Bank Indonesia ataupun dari kementerian, sehingga coba saya buat proposal, dan kemarin di awal tahun kemarin Ibu Susi, Iya. dari Dinas Pariwisata datang dan menerima usulan yang kami buat, dan langsung dari pihak Bank Indonesia juga datang ke sini melihat di lokasi sini, dan proposal itu langsung dibawa oleh Dinas Pariwisata dan dikasih ke Bank Indonesia. Oh, jadi langsung dibantu oleh Dinas Pariwisata dan juga Bank Indonesianya itu ya Pak ya. Nah, Bu PLH, ini tadi kita dengar adanya sedikit sulit ya penyerapan tenaga kerja nih, dan tentunya kesulitan penyerapan ini kan bisa bikin kesejahteraan rumah tangga rada goncang sedikit ya Ibu ya. Nah, kalau Ibu ngelihat potensi UMKM yang sudah ada di Ewu ini, dia seberapa besar sih Bu telah menyelamatkan perekonomian rumah tangga dari masyarakat sekitar? Ya, yang pasti ini kan kalau saya berbagi dari pengalaman saya, kebetulan memang Mbak Susi ini
sebelumnya di konten PKK kita, karena kalau dalam PKK itu kan kita ada salah satu program di kelompok kerjanya itu adalah UP2K. UP2K itu usaha peningkatan pendapatan keluarga. Nah, waktu itu saya tertarik, jadi saya sudah turun di Mbak Susi sebelumnya. Sebelum podcast hari ini kan saya beberapa bulan lalu sudah turun. Jadi saya melihat dari segi di sini kan maksudnya tempatnya kan bagus. Iya. Maksudnya harus orang-orang datanglah ke sini. Nah, kalau misalnya orang mau datang ke tempat ini kan salah satu tempat wisata juga, jadi kan harus ada makan minumnya. Jadi saya lihat Mbak Susi ini udah jualan kan lebih kurang 2 tahun ya Bu ya? Iya. Terus saya lihat waktu itu pas saya datang memang masih Mbak Susi sendiri yang buka, yang warung-warung lainnya kan belum buka. Jadi kalau untuk secara Ibu punya mandiri sendiri pendapatannya pasti kan sudah tercukupi ya Bu ya dengan adanya usaha ini ya. Begitu juga dengan ibu-ibu yang warung-warung sebelahnya. Jadi setidaknya mereka berhasil menyelamatkan ekonominya mereka sendiri dulu. Begitu. Berarti kan ini kita lihat Ibu Susi contoh yang berhasil Bu. Iya. Tapi kalau kita lihat UMKM nih kadang kayak Ibu Susi 2 tahun kan berarti beliau secara konsisten ya. Ada yang sebulan buka, 2 bulan buka, 3 bulan udah nggak tahu di mana nih Bu. Nah dari PKK ada nggak pelatihan atau pendampingan nih biar bisa Ada. konsisten kayak Ibu Susi seperti ini? Ya betul, kita kan biasanya kan ya kayak tadi saya bilang ada tuh program kita UP2K. Nah biasanya ada juga di bawah binaan-binaan kita seperti salah satunya ya untuk batik K itu. Nah kita biasanya kasih penyuluhan pendampingan, tapi kan semua itu kan kita kan hanya bisa kasih dorongannya seperti itu, tapi kayak itu semuanya balik lagi ke diri masing-masingnya. Ya kayak Mbak Susi ini contohnya, karena beliau kan konsisten, beliau tidak putus asa biarpun sepi, tapi tetap jualan. Terus mungkin bisa dengan ya inovasi-inovasi baru dia coba, mungkin untuk yang salah satunya kan keripik angus ya Mbak Susi ya kan mungkin nggak ada di tempat lain, tuh hanya di tempatnya Mbak Susi ini. Sama yang kerupuk anti kolesterol, dia kan cuma disangrai tidak pakai minyak. Jadi kan ada inovasi-inovasi baru dari Mbak Susi. Jadi ya mungkin ya untuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang punya anak, kan Mbak Susi juga punya anak, punya suami, dia bisa ngurus suami, bisa urus anak, sama dia kan bisa mencari juga penghasilan untuk membantu ekonomi keluarganya. Jadi ya mungkin bisa jadi contoh buat ibu-ibu di luar sana. Berarti emang mau dibina sebagaimanapun, kalau misalnya dari diri sendiri nggak ada, susah juga ya Bu ya. Intinya kita ini kan hanya sebenarnya mendorong dari luar, tapi itu ya internalnya masing-masing lagi. Oke, siap. Ya, tadi dari Ibu Susi ini kita sudah lihat banyak sekali produk-produk yang Ibu tawarkan. Nah, Bu boleh nggak jelaskan sedikit ini tuh produk-produknya tuh ada apa saja, dan apakah ini Ibu buat sendiri atau bareng sama ibu-ibu yang lain? Kalau ini buat sendiri Bu. Ada pisang angus. Pisang angus. Iya, pisang angus. Kenapa namanya pisang angus Bu? Karena kan warnanya jadi hitam. Ini kan dari pisang masak, langsung digoreng. Terus kalau ini kan kerupuk anti kolesterol ini karena tidak pakai minyak. Ini banyak, ini harus dibeli ini ya masyarakat. Ini sangre toh. Kalau ini dari petatas Pak itu. Ada cakar-cakar juga. Ada cakar-cakar. Udah bagus. Iya, ini ada dari embal. Kalau ini kan dari embal. Juga kan Mbak Susi ya. Dari embal ini jadi cincin embal. Nah, Ibu gimana awalnya sampai kepikiran bikin berbagai produk ini, dan juga packagingnya ini apakah ada ikut pelatihan dari PKK atau sendiri atau gimana? Itunya ikut pelatihan. Terus sampai dapat PRT, dapat halal. Oke, berarti PKK membantu dalam eksekusi produk-produk yang Ibu Susi ini ya, inovasikan ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu dulu Mbak Susi dapat bantuannya dari mana? Palingan kalau kita cuma yang dari yang perindaknya ya untuk bantu Ibu PRT sama halalnya, mungkin yang dinas terkait turun ya waktu itu. Atau Ibu ke dinas sendiri Bu? Tidak. Didatangin dong? Iya, ke sini. Waktu yang tahunya itu waktu di sini ada PKK Ibu. Nah, Ibu tahu dari situ. Dulunya pertama ya saya bikin saja, dibungkus seribu-seribu, jual di sekolahan, di rumah, begitu saja. Dari ada PKK ini jadi semua jadi tahu. Akhirnya sampai di ada distribusinya lah, nggak cuma di desa Evu ini saja ya Ibu ya. Nah, kalau dari Pak Kepo Pak, dengan adanya berbagai olahan ini, apa dampaknya untuk desa sendiri? Apakah pendapatannya meningkat atau gimana? Dari segi desa sebetulnya sangat bagus, sangat menarik.
Karena selain dari Ibu Susi memberikan dampak juga kepada pelaku-pelaku usaha yang lain. No, oh Ibu Susi sendiri bisa, masa kita bisa. Jadi memacu kembali semangat dari pelaku-pelaku UMKM yang lain. Dan juga dari Ibu Susi sendiri juga biasanya kalau ada pesanan yang banyak, Bu ya. Jadi biasa dibagi ke Iya. teman-teman yang lain. Iya, kalau Ibu Susi. ada pesanan, umpamanya ada yang pesan keripik keladi, ada yang pesan cakar-cakar, embal, itu saya bagi-bagi. Karena kalau saya sendiri kan tidak Tidak mungkin. bisa. Iya. Berarti apakah ini sebuah apa namanya Bu, kayak langkah biar kan kadang kalau misalnya produknya sama antar satu sama lain biasanya malah jatuhnya apa ya, saling apa, kanibal pasar lah, saling makan gitu satu sama lain. Apakah ini salah satu langkah biar oh ya udah kita bagi-bagi ini semuanya, tapi kita tetapkan harga semuanya sama begitu Bu? Iya, karena begini, kalau ambil dari teman, kita ambil kiloan. 1 kilo berapa, lalu kita yang packing. Begitu. Karena dengan pakai halal ini toh, karena yang lain Iya. kan belum dapat. Jadi belum bisa pemasaran kemana-mana. Berarti ini Ibu sendiri bikinnya sendiri. Iya. Iya. Kalau misalnya memang tidak tenaganya lagi tidak cukup, baru minta Iya. sama tetangga gitu ya. Oke, luar biasa Ibu. Nah, untuk PKK sendiri Bu, ini tentunya UMKM ini butuh distribusi, ya. Ini PKK ada perannya sudah sejauh apa nih dalam pendistribusian UMKM khususnya yang punyanya Ibu Susi? Nah, kalau kita sendiri kan mungkin makanya saya kan pernah bilang karena kita kan sekarang kan memang lagi efisiensi Betul. anggaran. Jadi mungkin yang kita bisa bantu ya dari segi promosi aja. Makanya saya waktu itu datang di Mbak Susi, saya upload di Facebooknya Tim Penggerak PKK Kabupaten Oke, Maluku Tenggara. Jadi karena menurut saya kalau usaha makan minum itu yang paling penting sebenarnya promosinya. Betul, Kadang betul. dia percuma kalau misalnya dia enak, tapi kalau misalnya kurang orang tahu kan jadi kan kurang ada yang beli juga kan. Jadi kalau kita bantu dari sisi promosinya kan ya setidaknya orang-orang kan jadi tahu nih makanan enak. Terus kalau ke EVU mereka carinya siapa ya? Iya. Carinya Mbak Susi. Kasnya. Iya. Iya, kasnya. Khasnya. Nah, kalau Begitu. dari pemerintah desa sendiri Pak, ada bantuan khusus mungkin untuk bukan Bu Susi doang, untuk semua Ya. UMKM di sini? Jadi mulai dari tahun kemarin setiap desa itu kami ada dananya istilahnya ketahanan pangan. Tapi ketahanan pangan ini bergerak cuma di 3 bidang, di perikanan, pertanian, sama perkebunan. Ya. Sehingga kami tidak bisa langsung serta-merta menyerobot tidak sesuai sama 3 aspek tadi. Sehingga tadi dari pelaku-pelaku UMKM tidak bisa untuk kami terapkan karena bergerak tadi yang sudah saya sebutkan di bidang ketahanan pangan. Tapi ya saya mencoba dengan berbagai cara. Salah satu juga mendekati dinas-dinas terkait seperti pariwisata, terus dari dinas Disperindak. Ya. Coba mencari informasi, siapa tahu mungkin ada bantuan untuk pelaku usaha yang ada di sini. Namun yang untuk sampai sekarang yang mungkin kita semua sudah ketahui masih dalam masa efisiensi, jadi memang sedikit susah untuk mendapatkan hal itu. Kalau kita bicara tentang birokrasinya gimana Pak? Misal ada yang mau buka pondok-pondok begitu, apa dipermudah atau ada hal-hal yang kayaknya ribet nih birokrasinya? Jadi sebetulnya kalau untuk perizinan membangun tempat-tempat usaha di sini tidak ribet Ibu. Yang penting punya lahan, bisa dibuka, itu yang pertama. Terus yang kedua ya bisa berbaur sama masyarakat yang pelaku-pelaku UMKM yang sudah ada di sini. Karena lahan di sini bukan lahan desa, tapi ini lahan pribadi. Oh, begitu. Iya. Berarti memang walaupun dananya masih dalam efisiensi, tapi support dari pemerintah desa terkait siapapun yang mau membuka usaha itu dimudahkan gitu ya. Dimudahkan. Dan kami juga di pemerintah desa, di sini kan mungkin dari pemirsa bisa lihat di belakang ini ada kolam yang dimana di bawah ada rumput yang tumbuh. Dan itu setiap 3 bulan kami bersihkan. Iya. Untuk menata kolam. Dan ini bisa sekitar 1 kali kami bersihkan, bisa 3 sampai 5 dump truck rumputnya itu untuk dibuang. Oh gitu ya Iya. Pak. Nah berarti apakah maksudnya
pembersihan ini Pak, pembersihan itu apakah dijadikan juga sebagai potensi wisata nih? Karena kan waktu itu kalau saya lihat di TikTok ya, ada Iya, beberapa tempat memang saat pembersihan itu dijadikan juga tuh kayak acara lah. Betul. Apakah di sini juga dijadikan semacam acara gitu atau bagaimana? Jadi di sini kalau istilahnya kami khusus di wilayah Kei, di Maluku Tenggara dan Kota Tual, istilahnya itu apa, maren. Oh, kemarin. Iya, jadi kami di sini lebih utamakan sistem maren. Kami umumkan di balai desa, masyarakat kumpul dan kita kerjasama di sini. Dan situ semua masyarakat mau bawa makanan ke sini boleh, mau bawa pun apapun hal itu semua boleh. Yang penting kita semua sama-sama bisa sukseskan kegiatan ini, membersihkan kolam. Oke, siap Pak. Dan saya balik lagi ke Bu Nana, Bu. Seberapa penting Bu sebenarnya seorang perempuan bisa mencari lahan pekerjaan, mencari celah lah untuk usaha? Jadi sebenarnya kalau peran wanita ini kan sangat penting, ibaratnya kalau mereka kan bilang kalau laki-laki itu tulang punggung kan. Kalau perempuan nih kan ibaratnya sudah ini apa, kalau laki-laki tulang punggung ya kita kalau dalam dalam rumah itu kan butuh tiang ya, kita tuh tiangnya, kalau nggak ada kita perempuan ya rumah tuh Ya, roboh. benar. Begitu. Jadi ya sebenarnya kan itu kan pilihan saja. Ada memang perempuan yang fokus dengan anak sama suaminya dengan rumah jadi ibu rumah tangga. Tetapi jangan salah juga, ibu rumah tangga tuh adalah pekerjaan yang mulia juga karena 24 jam. Tapi kalau kalau istri atau ibunya bisa mencari lagi untuk menambah pendapatan keluarga, meningkatkan Luar biasa. ekonomi keluarga, ya itu berarti nilai plus sendiri. Nah, terus gimana Bu untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin belum tahu nih, aduh saya tuh sebenarnya butuh nih penambahan income, tapi saya Ya. bingung gimana cara mengasah skillnya, apakah dari PKK ada acara-acara atau Biasanya ada sih Bu, tiap kali kita biasa turun-turun di desa-desa gitu, di Ohoy biasa kita ada sampaikan kan, makanya itu Bu ada usaha peningkatan pendapatan keluarga. Jadi biasanya kita selalu kasih sosialisasi. Cuma kan kadang kan, mungkin kadang ada kesusahan-kesusahannya ya mungkin karena ibu-ibunya mungkin karena itu, anak-anaknya masih Iya. kecil, jadi dia tidak bisa meninggalkan anaknya. Karena kan kebanyakan apalagi di desa-desa, itu kan beda anak satu dengan kedua, ketiga, keempat kan bedanya kan dempet-dempet. Iya. Makanya kita Oh. selalu bilang ya 2 anak cukup. Makanya kita, biasanya dengan BKKBN juga ada kolaborasi untuk soal untuk 2 anak cukup, keluarga berencana. tapi pelatihannya seperti apa Bu yang dilakukan Ya sama palingan PKK? kita cuma ini sih sosialisasi, terus kita lebih ke pendampingan. Jadi kita kasih tahu ya kalau keluarga mau sejahtera ya anaknya sebaiknya 2 saja. Jadi biar maksudnya kalau ketika anaknya sudah besar-besar kan ibunya bisa mencari, maksudnya bisa menambah untuk ekonomi keluarga. Oke, baik Ibu. Berarti Mhm. kalau untuk di misalnya kayak Bu Susi, kan tadi Bu Susi dapat pelatihan untuk Iya. bikin desain nih. Mhm. Ya kan, apakah nanti di kedepannya dari PKK juga akan membuat pelatihan-pelatihan yang ya memang digital lah gitu Bu, untuk membantu para pelaku UMKM di sini dalam distribusi, Iya. promosi juga Iya. seperti itu. Kita ke depannya sih mau, cuma paling nanti kita mungkin bisa, mungkin kita akan menggandeng mungkin pihak-pihak terkait. Kayak biasanya kan mereka kan yang UMKM ini kan sering dapat bantuan tuh dari yang kayak ada, dari Telkom, dari, Swasta-swasta iya dari gitu. swasta-swasta biasanya. Kalau kita sendiri PKK ini pasti kita bantunya dari segi promosi, terus pendampingan, pelatihan, begitu. Yang penting ibu-ibunya mau berusaha saja ya, kayak contoh aja kayak Mbak Susi kan ini betul-betul Semangat sudah luar menjadi biasa. contoh, iya. Dia ada inovasi, misalnya ahli apakah semua ibu kan pasti kan bisa masak, ya tinggal saja kan maksudnya dikembangkan. Terus apalagi sekarang teknologi ini kan sudah canggih, Ya, betul. di TikTok aja itu bisa banyak kan kayak ide-ide mau jualan apa. Yang penting kan konsisten aja. Oke, Ibu. Mhm. Nah, Bu Susi sendiri nih Bu, tadi dari ide dan inovasi seperti ini kan Evu udah lama ya menjadi tempat wisata dan Ibu sudah berjualan 2 tahun. Apakah dalam 2 tahun itu penjualan Ibu ini semakin meningkatkah? Apalagi tadi sudah dipromosikan di FB dan juga sosial media. Iya. Bagaimana tingkat penjualannya, Bu? Ya meningkat Bu, apalagi Bu Nana sudah promosikan di itu. Jadi kalau orang ke sini, pisang angus di mana pisang angus? Iya. Tapi kedepannya apakah maksudnya gimana nih biar kita bisa mudah untuk mendapatkan produk-produk ini, Bu?
Apakah Ibu sudah bekerja sama mungkin kayak tadi sama Ibu Nana atau pihak-pihak luar di toko-toko di pusat kota sana? Sebenarnya suruh ke kota apa itu mau, cuma sayanya saja Bu belum bisa bikin banyak karena masih bikin sendiri. Oh, begitu. Iya. Iya. Nah, Kalau dari pesanan desa sendiri, sedikit-sedikit, iya. maksudnya melihat ini kan potensinya gede nih Pak nih. Iya benar. Ada maksudnya mungkin bisa ada yang dibantu Jadi biar kita bisa distribusi. di tahun kemarin, bukan tahun kemarin, mohon maaf, di awal tahun kemarin dengan Dinas Pariwisata dibantu juga dari dinas apa nama yang tadi sempat saya sebutkan, Pariwisata di sama Sperindak. Disperindak, Sperindak. maaf, Disperindak. Jadi ada sistem pelatihan yang akan dibentuk dari kedua dinas itu. Tapi di pertengahan tahun ini ternyata belum ada kegiatan yang sempat disampaikan. Tapi dengan tujuan yang tadi yang kita sempat sampaikan bersama-sama, bahwa untuk pelatihan ini memang sangat dibutuhkan di kalangan kami masyarakat. Oh ya Bu, terutama untuk pelaku-pelaku UMKM yang ada di sini. Oke Pak, berarti ini masih proses lah ya, proses di mana pastinya ini produk-produk ini kedepannya Berkembang. akan kita jumpai nih Betul. dengan lebih mudah, tapi ya kita tunggulah gitu prosesnya. Nah, nanti saya izin ketambahkan sedikit. Jadi nanti ini kan kebetulan nih mungkin wadahnya untuk mereka jualan, untuk kalau selain di EVU nanti bisa dijumpai di mana saja. Iya. Nah, jadi ini dalam waktu dekat Iya. itu Dekranasda Kabupaten Maluku Tenggara Iya. itu akan segera dibuka. Wah, Jadi karena kita kan sudah proses ini kan yang pasar malam yang di Dekranasda itu Iya. kan tempatnya udah selesai. Iya, Kita kan akan balikin mereka ke tempat semula mereka berjualan di Landmark. Oh, iya. Nah, itu kan juga sudah siap, sudah rampung. Tinggal kita cari waktu untuk pindahin ibu-ibu yang pasar malamnya, nanti Dekranasda akan kita buka kembali. Nah, Wah, nanti luar biasa. Ibu Susi juga bisa. Jadi Terima kita kasih. membuka wadah memang untuk UMKM yang mau taruh jualannya di sana, ya kita mempersilahkan ya segala kerajinan, anyam-anyaman ya khususnya Iya. untuk K punya, yaitu Dekranasda terbuka untuk umum. Jadi nanti pusat oleh-oleh semua tertuju di satu tempat ya, di Dekranasda Dekranasda. Kabupaten Maluku Tenggara. wah ini sebuah Iya. angin segar ya untuk Segar, Iya. luar kita. biasa. Karena banyak juga kayak pendatang yang mau pulang bawa oleh-oleh Iya. gitu. Kayak bingung mau beli Iya, apa, iya. mau cari batik nih misal. Kita Iya. udah biasa nonton, Iya. oh Bu Nana biasa punya batik ini. Tapi kita cari kita nggak tahu nih di mana Iya. Bu. Berarti Dekranasda nantinya Iya. itu akan menjadi pusat oleh-oleh Kabupaten Maluku Nanti Tenggara. kalau sudah ada tanggal bukanya, nanti pasti kita undang RRI sama yang Siap. terkait. Nah, Saya tungguin Bu di pagarnya Iya, nanti ya. iya. Iya, karena memang sangat dibutuhkan sekali pusat oleh-oleh ini, Iya. biar nggak cuma kita mau pulang atau pergi beli oleh-oleh, tapi siapa tahu kita mau ngemil-ngemil aja santai ke pantai gitu kan, bawanya cemilan Iya. ini. Karena kan kalau misalnya terus-terusan kita setiap mau makan ini ke EVU, cukup ini juga ya, maksudnya jauh gitu. Iya. Tapi bukan berarti jangan datang ke EVU, bisa setiap minggu datang berenang di sini juga silahkan gitu ya, menikmati alamnya. Nah, selanjutnya nih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, harapannya ke depannya untuk UMKM di Maluku Tenggara gimana nih Bu? Dari Bu Nana Nah, dulu. kalau harapan saya ya, kalau misalnya UMKM itu pokoknya intinya tuh adalah konsisten sama harus semangat. Memang betul kan semua orang kan pasti ya efisiensi. Tapi kan kita semangat tuh tidak boleh ada efisiensi. Jadi setiap saya turun itu pasti saya sampaikan, kita semangat itu tidak boleh ada efisiensi, karena semangat itu kan gratis. Ya. Nah, jangan pernah capek untuk lelah untuk cari inovasi terbaru. Ya paling penting tuh semangat sama konsistensi kalau memang mau mulai usaha. Iya betul sekali. Begitu. Biar nggak ya kayak tadi ya, sebulan, Iya. 2 bulan, 3 bulan udah nggak kita lihat lagi Iya. keberadaannya. Gitu. Sama ya itu juga. Ini kan saya juga waktu itu ada bilang di Mbak Susi, jadi masukannya ya Bu, pokoknya kemasannya itu harus menarik. Menarik. Ya, jadi karena orang kan lihatnya kan dari kemasan, memang kadang rasanya enak, tapi kan sekarang ini kan Bu, Ibu orang jualnya pasti kan dari packaging nih. Betul. Dari packagingnya udah bagus, tapi mereka makan lagi itu makanannya enak, produknya enak, kan jadi nilai Luar plus biasa. lagi Bu, begitu ya. Karena kadang Itu kita ngelihat saja. kita belum tahu nih rasanya, tapi Iya, kemasannya iya. lucu, kita langsung beli Iya. gitu ya. Nah, kalau dari Bu Susi gimana nih Bu harapannya untuk UMKM, pelaku UMKM, produk UMKM yang Ibu lakukan? Ya, kalau dari saya tetap semangat Bu. Biar
maksudnya kita belum bisa kirim keluar kemana tuh, yang penting tiap hari itu ada. Jadi tiap ada orang cari itu tetap ada. Tapi memang saya setuju dengan Bu Susi dan juga Bu Nana terkait konsistensi ya. Waktu itu saya datang ke sini hari biasa bukan hari akhir minggu begitu. Yang ada ya hanya beberapa gitu. Kalau Betul. misalnya orang yang semangatnya kena efisiensi kata Bu Nana gitu ya, pasti kan dia ya udahlah hari biasa siapa Ya, paling betul. 2 orang dong tutup begitu. Tapi Ibu Tapi Susi pasti mau 2 ada. orang, ada 3 orang atau tetap berjualan begitu. Nah Ibu mungkin Iya. bisa dikasih tipsnya kali Bu sedikit. Kenapa bisa sampai sesemangat itu? Padahal mungkin orang lihat tuh kayak yang terlalu banyak gitu yang datang. Ya harus semangat tuh, karena kan dari kita semangat biar sedikit-sedikit kan pasti ada rezeki masuk. Jadi bisa buat makan ibaratnya toh. Iya, Kalau di rumah saja terus bagaimana? iya, iya betul. Betul, betul. Mendingan sedikit daripada tidak sama sekali ya Bu Iya. ya. Luar biasa Ibu Susi. Bapak kepo, apa harapannya Pak? Ya, harapan dari saya, ya seperti sudah disampaikan, para pelaku-pelaku UMKM yang lain diharapkan untuk bisa mencontohi yang mungkin dari Ibu Susi dan juga teman-teman yang lain. Mungkin kayak tadi sempat sampaikan dari Ibu Nana, dari pelaku-pelaku yang lain seperti Rajinan Batik, Iya. terus yang lain-lain lah seperti itu. Tapi yang paling titik terberat ialah rata-rata konsistensi yang pelaku-pelaku usaha selama ini jalankan memang sangat minim. Sehingga harapan dari saya, mari kita bangkit bersama, kita kira-kira apa masalahnya, kita saling ceritakan, solusinya apa, mari kita sama-sama gaskan. Cari jalan Kira-kira keluarnya ya jalan Pak. keluar. Nah, semuanya tadi ngomongin tentang konsistensi, tapi sebenarnya ada nggak sih Pak dan Ibu hal yang sebenarnya harus dibenahi satu hal aja dari masing-masing Bapak dan Ibu dari dari aktivitas UMKM di Maluku Tenggara ini? Dari Bapak Kepo? Kalau untuk yang harus dibenahi sebetulnya itu, waktu luang yang harus lebih kita minimkan. Karena rata-rata kita di Maluku Tenggara lebih menghabiskan waktu di kesenangan pribadi begitu. Tidak memberikan waktu yang begitu efisien terhadap hal apa yang perlu untuk kita laksanakan atau kita buat. Oke. Sehingga efisiensi waktu sangat penting untuk Maksudnya melakukan jadi hal itu. daripada duduk Ya, benar. untuk ngobrol tentang inovasi, mungkin duduknya untuk ngobrol-ngobrol biasa-biasa aja gitu kali ya. Ya, Atau jadi lebih ke gimana? actionnya gitu. Jangan hanya sekedar ngomong, mendingan langsung action. Oh iya. Jadi tidak sekedar ide doang tapi langsung Benar. ya dieksekusi. Nah, kalau Ibu Susi selaku orang yang di lapangan nih, apa yang perlu dibenahi dari UMKM yang ada di Maluku Tenggara nih, Bu? Kalau dari saya sendiri, bagaimana ya Bu? Saya kan bisanya bikin begini saja. Terus kalau yang lain itu banyak sebenarnya. Cuma bagaimana dibilang tidak ada apa yang tidak. Jadi kan tidak bisa jalan. Oke. Jadi perlu adanya apa nih, Bu? Kira-kira untuk biar bisa semakin melebarkan sayap. Kalau dari saya tuh Ibu Nana sudah bantu promosikan apa itu ya sudah bagi saya lumayan lah Bu. Biar sedikit-sedikit tiap hari tuh ada orderan terus. Ibu sudah merasa cukup gitu ya, Bu ya. Iya. Tapi mungkin ini kali ya bala bantuannya ya, Bu ya, biar bisa Iya. semakin banyak produksinya. Ya memang kalau dari saya kuatnya ya segini. Kalau mungkin ada bantuan dari mana ke mana ya terima kasih banyak. Biar saya bisa berkembang lebih luas. Tapi kalau Ibu sekarang sudah bisa segini, Iya. Ibu tetap maksimalin dulu Iya. lah yang sudah Iya, Bu, ada. iya. Luar biasa Tetap sekali. semangat. Ibu Iya. Susi semangat ya. Semangat. Ibu Nana gimana Bu? Ada yang perlu dibenahi? Nah, kalau saya nih, kalau kita dari PKK, saya bantunya ya sekalian ini tolong bagi pelaku-pelaku UMKM, sobat-sobat UMKM yang ada di Maluku Tenggara, yang mau Kotong bantu promosikan Ya. ya silakan. Mungkin kalau mau lewat RRI mau Ya. kontak nanti baru RRI gandeng saya, PKK Ya. juga nggak masalah. Nanti silakan aja kontak. Oke. Begitu. Kalau saya pasti bantunya lewat promosi. Yang tadi saya sudah sampaikan, yang penting semangat sama konsisten kalau dalam mau usaha. Berarti kalau dari Begitu. Ibu yang perlu dibenahi hanyalah semangat dan juga Iya, konsistensi iya. dari Sama pelakunya saya itu pasti sendiri. akan bantu UMKM manapun yang butuh bantuan.
ya pasti saya bantu. Cuma saya kalau bantu pun biasanya Bu, kalau misalnya kalau saya rasa enak, saya bilang enak, kalau nggak enak pun saya pasti bilang, karena saya nggak mau ya kalau Iya kayak iya iya orang-orang bilang kan betul. honest review ya, Iya, kita kan tidak boleh membohongi publik Iya. ya. Betul. Jadi enak Pasang nggak katakan pernah bohong enak, ya. tidak enak kan itu kan semua Nah. bisa dirubah pakai Iya. po ya Pak. Kalau misalnya mungkin tidak enak kan itu kan bisa dirubah, mungkin entah kurang-kurang Iya apa. betul betul. Kalau ini Mbak Susi ya makanya jangan lihat dari packagingnya Kemasannya. biasa, tapi kan rasanya enak. Iya. Makanya alangkah lebih bagus lagi kalau packagingnya mungkin lebih bagus. Jadi begitu. looks-nya enak, Iya. isinya enak begitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, nanti kita bisa minta juga bantuan packaging. Ya, terima Iya, kasih itu nanti saya akan bicarakan sama yang terkaitnya yang biasa suka KTP itu biasanya dari Poltek juga sering kasih bantuan untuk packaging juga. Oh, pelatihannya kah atau Packagingnya mereka Langsung. kasih. Oke. Kadang juga dari yang kemarin yang BI dari provinsi juga ada kasih packaging juga. Jadi salah satu itu Iya. usulan yang dimasukkan dalam proposal Iya. itu alat packaging. Nanti pasti bisa vakum. dibantu. Mungkin Ya kan? Ibu bersabar aja menunggu waktunya, mungkin Iya. antriannya banyak kan. Tetap bersabar dan Jadi semangat. pasti Bu. dibantu Bu. Biasa mereka Iya. senang kok yang pokoknya dari Poltek lah, dari Telkom, dari rumah BUMN biasanya tuh mereka suka tuh kasih bantuan buat UMKM berupa packaging Bu. Karena kita lihat yang udah berhasil tuh kayak Mbal Kesyang itu ya, itu packagingnya sudah Iya. oke. Ini yang kemarin saya pernah turun juga Mama Domi yang Mama Domi. Mama Iya. Domi yang di Ngilngov itu Yang di packagingnya dibantu dari rumah BUMN, dari Telkom kalau nggak Oh, salah dari saya itu Telkom. dibantu. Oh, packagingnya. Packagingnya bagus sekali. Iya iya betul karena Heeh. biar kita juga kalau bawa oleh-oleh enak gitu ya Iya. Bu ya. Nah, tadi saya juga seru Cuma ya itu mungkin kalau Mbak Susi mungkin dia kendalanya di SDM-nya yang untuk bantu Iya. dia kurang karena dia sendiri. Iya betul. Pemain tunggal kan, jadi memang kalau Solo. mungkin nanti sudah penjualannya sudah meningkat berarti memungkinkan Ya. buat Ibu gaji tambah orang Iya. begitu. Itulah. Lapangan pekerjaan. Iya, jadi Ibu inilah. juga Ibu juga berbuat baik membuka lapangan kerja kan Bu, entah nambah 1 orang atau 2 orang ya, tapi itu harus disesuaikan lagi dengan Iya, pendapatannya. iya betul Gitu. sekali. Iya. Jangan sampai malah Iya. bikin susah Iya. kedua Betul. pihak ya Bu. Betul ya. Tetapi betul Iya. juga sih kalau Mbak Susi bilang, Mbak Susi kan ada tetangga-tetangganya ya gotong royongnya Iya, maret lah. Nanti benar. Ibu bisa kasih mereka ini untuk bantu. Iya. toh. Iya betul sekali untuk Maksudnya juga Pemenuhan. begitu, maunya begitu Bu. Iya. Saya mau suruh orang 1 ke 2, tetapi ya bagaimana? Iya, karena penjualannya Sesuaikan. masih tentatif. Iya. Iya. Kayak belum sulit lah kalau misalnya untuk merekrut lagi ya. Iya. Tapi tadi saya setuju nih sama Bu Nana. Ibu Nana kalau review katanya harus yang honest review, jujur Iya, reviewnya. Karena memang sebenarnya itu juga bagus ya Bu Iya. buat evaluasi dari. Iya, dari penjualnya Ah. sendiri. Terus gimana Bu? Mungkin Ibu bisa kasih tahu nih buat masyarakat. Kadang soalnya Bu jujur aja kadang kalau misalnya kita nyoba terus kurang ini kita kan kadang nggak enak nih Bu. Tapi sebenarnya kita harus gimana sih Bu? Kalau saya memang yang pas saya datangin tuh memang saya udah tanya dulu sama kayak dinas-dinas terkait. Biasanya kan saya selalu guide di Sprindak Iya, supaya kalau pelaku UMKM yang belum ada halal sama PIRT saya langsung urusin. Langsung dinas terkait yang saya bawa ini langsung yang dari Disperindaknya langsung ngurusin. Iya. Tapi saya udah tanya dulu memang ini mana yang patut kita review karena kita kan tidak boleh membohongi publik kan. Betul. Jadi memang ya saya review tuh saya sudah tanya-tanya dulu, Ibu kita sudah cari tahu. Iya, iya. Jadi yang orang-orang rekomendasiin, dinas terkait rekomendasiin itu kita turun. Oke, jadi produknya nggak asal jadi juga ya. Iya. Daripada kita, maksudnya udah kita kasih tenaga, bantu tenaga Iya, segala macam, ternyata iya. produknya asal jadi. Iya. Nah kalau Ibu Susi, kalau misalnya ada yang nge-review, jujur kayak Ibu Nana kayak, aduh, ini kayaknya pisang angusnya sedikit pahit nih Bu. Ibu gimana? Apakah terbuka? Biar kita masyarakat juga tahu nih harus gimana sih kita berhadapan dengan produk-produk UMKM gitu. Iya ya, Bu Nana harus jujur teh. Kalau pahit dia bilang Iya. pahit. Berarti sebaiknya masyarakat juga bisa membantu memberikan andil bantuannya itu dalam mereview makanan, terus memberikan juga kritik dan saran mungkin ya kepada pelaku UMKM. Iya. Oke, baik. Dan ini kita sudah penghujung podcast kita. 1 kata untuk UMKM Maluku Tenggara dari Bapak Kepo. Apa nih Pak? Sekarang Ibu Susi, yang lain ayo tetap semangat. Tetap Yang semangat. lain ikut. Iya. Ibu Susi nggak boleh sama Bu, nggak boleh ayo semangat. Apa? 1 kalimat untuk
UMKM Maluku Tenggara? Ya, saya bersyukur. Pokoknya saya bersyukur bisa bikin pisang angus ini Jadi semakin jaya lah ya Iya. UMKM Maluku Tenggara. Amin, Gitu. amin. Ibu Nana sebagai closing. Nah, kalau dari saya ya itu pasti semangat itu gratis, efisiensi hanya boleh ada di anggaran, tetapi di semangat tidak boleh ada efisiensi. Ayo majulah UMKM Maluku Tenggara, ayo bangkit. Nah, mumpung nih kan mau 17 Agustus jadi merdeka, Terima. Ya. UMKM Maluku Tenggara Merdeka. Iya. Dan itulah obrolan kita di hari ini, di mana ada di wisata kolam Ewu ya, di podcast Embal Enakan Bacarita langsung, katong sudah cerita dari ujung ke ujung tentang produk, tentang bagaimana kondisi UMKM Maluku Tenggara saat ini. Dan saksikan episode-episode podcast Embal lainnya tentunya hanya di podcast RRI. Viana pamit, sampai jumpa. Dadah. Dadah.